Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Fadli dari channel Project Ringan guys. Nah ini guys, aku akan memberikan penjelasan penting tentang baterai equalizer yang ada di modul SCC. Jadi kalian kalau beli SCC sejuta umat nanti dapat kayak gini. Di bagian settingan ini ada baterai equalizer. Jadi equalizernya itu apa, kenapa ada voltasenya, dan itu sebenarnya untuk setting B1, B2, B3 ya. Nah tapi equalizernya ini berfungsi untuk apa akan aku jelaskan. Terus yang kedua yaitu float charge. Apa itu float charge? Jadi banyak yang belum tahu ya guys ya. Kalau misalnya kita menggunakan SCC, kita setting float 13,8, 13,7. Nah itu sebenarnya ada spesifikasinya tersendiri ya guys ya, untuk baterai-baterai tertentu. Nah di luar dari itu, kita percayakan pada kondisi baterai kita saat ini, bekas atau baru, dan kita harus punya feeling sendiri guys. Butuh eksperimen tertentu untuk float charge-nya. Oke, sekarang kita akan mulai tahap pertama. Gini guys, di tahap pertama aku akan menjelaskan yaitu equalizer. Nah, di sini tertera ada tegangan yang menuliskan angka 14,4 untuk baterai Charlotte, dan B2 untuk gel itu 14,2, dan B3 itu float 14,6. Nah, bagi yang belum tahu tentang settingan-settingan B1, B2, dan B3, silahkan nanti kunjungi link di bawah deskripsi ya guys ya. Itu sudah aku jelaskan lengkap. Dalam baterai equalizer itu kita mempunyai satu buah baterai ya guys ya. Yang dimaksud equalizer itu apa? Meratakan. Jadi meratakan voltase dan kapasitas di dalam tiap sel dari baterai, karena satu buah baterai itu memiliki 6 sel guys. Jadi satu buah baterai memiliki 6 sel. Itu kalian pasti udah pada ngerti ya. Udah pada ngerti. Jadi equalizer ini untuk baterai Charlotte itu 14,4 ya guys ya. 14,4. Untuk baterai gel itu 14,2. Dan untuk float atau aki basah itu 14,6. Nah, ini adalah tegangan cas, guys. Tegangan cas untuk tipe-tipe baterai itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita mencas baterai di bawah dari tegangan yang ditentukan, maka resikonya adalah tiap sel ini kapasitasnya bisa berbeda dari segi voltase. Karena itu bisa menentukan daripada kapasitas yang sudah disiapkan oleh sel baterai itu sendiri guys. Nah kemudian apa yang akan terjadi kalau baterai tidak rata dalam kapasitasnya, mulai dari voltasenya? Yang akan terjadi, jangka yang relatif lebih pendek daripada baterai yang terequalisasi saat pengisian itu akan lebih mudah rusak. Contohnya nanti bisa mati hanya satu sel aja. Satu sel ini rusak, udah low, yang ini masih bagus. Makanya tidak heran kita menemui banyak aki yang kondisinya itu sangat memprihatinkan. Nah itu karena apa? Karena keseringan tidak terequalisasi dalam pengisian. Nah lantas bagaimana kita harus mengequalisasi? Kita harus memberikan tegangan cas pada baterai dengan kapasitas voltase sebesar ini guys, untuk baterai tertentu. Dan ini minimal ya guys ya, bukan
Maksimalnya untuk semua baterai itu sebenarnya chargernya 15 volt itu maksimal. Makanya kalian bisa mengetahui kalau misalnya kita pas lagi ada indikator di dalam mobil atau motor, itu bisa jadi 14 volt plus plus semuanya. Nah, gimana kalau yang terjadi kok di indikator mobil ada 13,8, 13,9, atau di indikator motor ya ada 13,5 dan lain sebagainya. Itu ada pada float. Nanti aku jelaskan float itu apa. Nah, kalau sudah kalian memahami ini adalah tegangan cas, minimal untuk mencapai equalizer, untuk mencapai kondisi sama rata dalam posisi pengisian baterai tiap sel. Padahal ini terdapat dalam satu sel baterai yang besar dan di dalamnya 6 sel. Nah, itu kalian tetap harus menjaga voltase casnya pada kondisi ini, voltasenya. Kalau resikonya tadi udah aku sebutkan. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang float yang kedua, guys. Nah, float. Apa itu float cas? Jadi ada float. Float itu adalah float. Tulisannya gimana ya? Malah lupa. Nah, kayak gini. Float. Float itu adalah tegangan mengambang, guys. Apa itu? Kenapa tegangan mengambang? Mengambang atau mengapung? Jadi ketika baterai itu kita cas dengan equalizer, cas equalizer. Jadi misalnya kita ambil salah satu contoh baterai Shell ya. Jadi 14,4 kita cas dengan tegangan 14,4. Itu untuk mencapai kesetaraan yang ada di dalam sel. Setelah itu, apabila penuh baterainya, maka charger itu seharusnya otomatis berpindah voltase ke charge, ke float charge. Nah, kayak gitu. Dan memberikan suplai tegangan biasanya bisa 13,7 atau 13,8. Jadi kalian bisa cek di settingan controller itu float. Nah, sebaiknya kalian tahu spesifikasi baterai itu sendiri. Dia butuh float berapa. Nah, tegangan mengambang ini berfungsi untuk menjaga kondisi aki agar pada tegangan float. Loh, kenapa begitu? Karena aki yang baik itu akan diberikan tegangan walaupun tidak dipakai. Dan tegangan itu adalah tegangan float. Jadi dia harus pada kondisi mengambang. Mengambang itu bagaimana? Mengambang itu antara penuh dan tidak. Tapi float charge ini dia seharusnya hanya mengalirkan arus kecil. Jadi arus pengisian ke baterai hanya kecil. Tapi tegangan yang dipakai sekian. Fungsinya untuk apa? Aki itu punya semacam kerugian atau self discharge. Jadi kerugian yang sangat kecil ya. Tergantung kondisi aki, ada yang sampai 10%. Jadi setiap kita diamkan sampai dengan waktu tertentu, misal 1 bulan, dia voltasenya akan menurun. Nah, fungsi float charge itu kayak gini, menjaga kondisi aki dalam kurun waktu tertentu atau posisi standby. Jadi kayak gitu. Terus penting nggak sih kayak gini? Penting, seharusnya penting, guys. Karena kalau kondisi kayak gini itu bagus sekali digunakan ketika sudah selesai pengisian. Jadi kalau kita mengisi baterai saat penuh, kita tidak langsung memutusnya, tapi perlahan-perlahan akan diturunkan dulu pada voltase float charge. Nah, ini akan menjaga kestabilan baterai dan mempertahankan kesetaraan tiap sel, karena yang pertama tadi kita sudah melakukan cas
equalizer. Jadi equalizernya baterai itu sudah terpenuhi. Nah, kalau baterai lithium itu kan pakainya BMS untuk equalizernya. Jadi tidak perlu yang namanya tegangan-tegangan tertentu. Yang jelas kalau BMS 3S itu bisa kalian gunakan tegangan di atas tegangan baterai. Misalnya 12,6. Jadi kalian bisa cas 12,7 sampai 15 volt, guys. Ingat, maksimal 15 volt. Kenapa 15 volt? Coba saja, guys. Jadi di dalam satu modul BMS itu atau baterai charger yang 1S aja itu bisa pakai 5 volt. Jadi kalau 3 bisa pakai 15 volt. Aku sering buktiin pakai 15 volt karena aku pakai sendiri BMS 3S dan aku sering pakai cas 15 volt. Karena apa? Karena lebih cepat kondisi pengisiannya. Tapi kecepatan ini harus diperhatikan. Oke guys, kayak gitu. Nanti aku akan bahas lagi masalah apa itu yang awet untuk baterai. Dan sekarang kalian bantu aku subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like. Nanti aku akan upload video-video terupdate di channel ini, guys. Semoga kalian senang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.